Saudara-saudari, judul khotbah hari ini adalah Penghakiman, Neraka atau Surga. Mari kita meluangkan waktu untuk menyadari betapa mahalnya kasih karunia Tuhan yang telah memberikan kerajaan surga kepada kita. Kita mengerti tentang neraka, bahwa itu sebuah tempat penderitaan, di mana orang akan disiksa di dalam api untuk selama-lamanya. Kita sering membicarakan tentang neraka tanpa berpikir seberapa besarnya kesakitan di situ. Seberapa besarnya kesakitan di dalam neraka. Betapa besarnya kasih Tuhan atas penebusan bagi kita dari penderitaan neraka. Hari ini, mari kita memikirkan hal ini sekali lagi melalui waktu sekarang ini. Saya mau berbagi sebuah harum Sion dengan Anda. Suatu hari, saya menonton sebuah siaran yang mengenai CRPS, Sindrom Nyeri Regional Kompleks. Melalui itu, saya bisa membayangkan akan jadi sesakit apakah penghakiman itu ketika roh-roh yang berdosa akan dilemparkan ke dalam lautan api belerang yang menyala-nyala pada hari penghakiman. Seiring itu, saya sungguh-sungguh menyadari betapa besarnya berkat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk jiwa kita memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan dari hukuman yang berat, dan juga bersyukur kepada Tuhan. CRPS adalah penyakit langka yang tak tersembuhkan, yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa berkepanjangan pada anggota tubuh. Rasa sakit tidak kelihatan, tetapi sakitnya separah seorang ibu yang hamil melahirkan anaknya. Terkadang merasa sakit sebagian anggota tubuhnya dipotong atau terbakar. Itu penyakit yang mengerikan. Penilaian rasa sakit yang dapat dirasakan manusia diatur dari 1 hingga 10. Sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung kronis, sakit dalam menjalani kemoterapi, rasa sakit yang tidak bisa bernapas saat titik lemah manusia dipukul dengan kuat, sakit bersalin tanpa bantuan medis, rasa sakit karena tangan dan kakinya dipotong, dan rasa sakit saat dibakar api. Dikatakan bahwa rasa sakit dibakar api itu terparah. CRPS mendatangkan rasa sakit seperti anggotanya tubuhnya dipotong dan seperti dibakar api. Itu adalah sebuah penyakit yang terparah yang dialami manusia. Penyebab penyakit tersebut masih belum diketahui, dan obat atau cara menyembuhkannya juga belum ditemukan. Maka cara terbaik untuk mengurangi rasa sakit dan mengendalikannya, bukan untuk menyembuhkannya. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan atau malfungsi sistem saraf yang dikarenakan tekanan luar, seperti tabrakan mobil atau kakinya terpelecok dalam kehidupan sehari-hari. Maka siapapun dan kapanpun bisa terkena penyakit ini. Karena rasa sakitnya parah sekali, kebanyakan pasien penyakit itu mau memotong anggota tubuh yang sedang sakit. Tetapi rasa sakitnya disebabkan oleh malfungsi saraf kepala yang menerima sinyal saraf. Makanya walaupun anggota tubuhnya dipotong, rasa sakit yang lebih parah disampaikan ke otak. Oleh karena itu, tidak ada cara menyembuhkannya. Pasien-pasien dari siaran itu menggunakan plester penahan rasa sakit yang bersifat narkotik dan salep analgesik yang sangat kuat setiap pagi karena sakitnya yang sangat parah. Ketika kulitnya disentuh hanya sebentar, mereka merasa sakit seperti teriris oleh pisau. Meskipun begitu, mereka mengoles salep dan menempel plester itu, karena mereka akan merasa sakit sangat parah jika tidak mengobatinya. Menggigit handuk di mulutnya sambil tutup mata, menahankan kesakitan yang sementara itu.
Beberapa pasien dengan sakit parah menjalani operasi menanamkan perangkat yang memberi rangsangan listrik ke saraf untuk mengurangi rasa sakit, atau menanamkan pompa di dalam rusuknya untuk langsung mengirimkan morfin ke saraf. Walaupun mereka bersiap untuk itu, rasa sakit masih bisa datang secara tak terduga. Pada saat itu, obat pereda rasa sakit apapun tidak berguna. Maka mereka berjuang dengan rasa sakit seperti dipukul dengan kapak sampai pingsan. Mereka mencoba bertahan, menarik nafas dalam-dalam, tetapi sakitnya terasa seperti tidak akan pernah hilang. Rasa sakit berkembang beberapa kali sehari, dan biasanya berlangsung 10 atau 30 menit lamanya. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu sampai rasa sakitnya berakhir. Mereka sungguh-sungguh berharap rasa sakit yang parah itu berakhir dalam 30 menit. Jika itu tidak berakhir, mereka harus dibawa ke UGD dan mendapatkan suntikan mahal untuk meredakan rasa sakitnya. Seorang pasien yang dibawa ke UGD semalam dan dibawa juga ke UGD hari ini dalam kesakitan berkata, "Aku mau memotong kakiku." Dia bertanya, "Kapan aku bisa lepas dari kesakitan separah di neraka ini?" Dan menambahkan, "Sudah 4 tahun lamanya aku menderita sakit ini. Semakin lama semakin parah sakitnya. Aku sangat takut dan aku sudah lelah dan mau putus asa." Pasien dengan gejala parah menggambarkan rasa sakit mereka dengan berbagai cara. Seorang pasien yang berusia 40-an berkata bahwa itu sama sakitnya. Sendi-sendi kakinya pelan-pelan dipotong dengan pisau, dan kulitnya seperti sedang dibakar oleh api, bukan hanya kena api. Dia meronta-ronta sehingga tangan dan kakinya terluka dan berdarah. Tetapi dia tidak menyadari karena sakit yang sedang mereka tahan, yang lebih sakit. Program direktur itu bertanya, "Kenapa begitu banyak bekas luka di lenganmu?" Pasien itu berkata, "Setelah saya merasakan kesakitan, saya membakar sebuah koin dan menahannya dengan jepitan, meletakkannya di atas yang sakit, berharap sakitnya terbagi, dan menggoreskan pisau di situ dengan berpikir bahwa rasa sakitnya akan berpencar, lalu bekas-bekas luka itu ditinggalkan." Seorang pasien yang berusia 25 tahun berkata, "Tidak seorang pun bisa mengerti kesakitan ini. Hanya orang yang merasakan itu bisa mengerti itu." Kelihatannya perkataannya benar. Tidak seorang pun bisa mengerti betapa sakitnya mereka. Melalui pasien CRPS itu yang berusaha dan berjuang keras setiap hari untuk melepaskan diri dari rasa sakit yang sangat parah itu, saya bisa mengerti apakah kesakitan dan betapa sulitnya hidup dengan rasa sakit. Dan saya berkesempatan untuk memikirkan diri saya sendiri yang harus menanggung hukuman neraka untuk selama-lamanya, karena sudah berbuat kesalahan yang tidak bisa diampuni di surga. Jika Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi tidak merencanakan pekerjaan penebusan dengan pengorbanan dan kasih, di manakah saya hidup dan hidup seperti apakah yang harus saya jalani? Saya harus meronta-ronta di neraka, seperti pasien CRPS, dan menderita rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan. Saya merinding dan kaku memikirkannya itu. Setidaknya, bagi pasien CRPS, dapat mengurangi rasa sakit dengan obat, walaupun hanya sedikit. Tetapi melalui perumpamaan Lazarus, kita tahu tidak ada obat pereda, dan bahkan setitik air pun tidak dapat diberikan kepada jiwa-jiwa di neraka. Maka saya menyadari, saya benar-benar diberkati karena hidup di bumi ini untuk bertobat dari kesalahanku. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timbang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah,
Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Melalui firman, berterima kasih telah membuat saya menyadari betapa menyakitkannya neraka. Saya akan mematuhi perjanjian baru yang telah diadakan dengan pengorbanan Tuhan yang sudah menumpahkan darahnya untuk menghapuskan semua dosa yang telah kita perbuat di surga. Saya mengucap terima kasih atas rahmat Tuhan yang mengampuni semua dosa saya dengan darah perjanjian baru dan melepaskan saya dari hukuman neraka. Saya tidak akan menjadi orang yang tidak berterima kasih dan orang yang bodoh yang menganggap najis darah perjanjian itu dan akan dihukum. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saya sudah ratusan kali mendengarkan firman ini. Firman ini tentang kesakitan seorang kaya. Tetapi saya tidak mengerti betapa besarnya keinginan orang kaya itu untuk lepas dari kesakitan dari neraka. Saya hanya mengerti itu secara dangkal. Dengan belajar tentang rasa sakit yang disebabkan oleh Sirpes, sekarang saya bisa mengerti rasa sakit dari neraka di dalam hati saya. Saya akan menjadi anak Tuhan yang menerima karunia Roh Kudus dengan penuh, tidak menghabiskan waktu, sambil menyadari bahwa sekarang Tuhan menurunkan belas kasihan dan berkat seperti air terjun, bukan seperti setitik air untuk menghapuskan segala kesakitan yang disebabkan oleh dosa. Seberapa besarkah kesedihan ibu surgawi yang sudah mengetahui anak-anaknya akan menderita kesakitan di neraka untuk selamanya karena berdosa di surga. Dosa-dosa anak-anaknya itu pasti menjadi kesakitan tersendiri bagi ibu surgawi. Dan itu seperti rasa sakit Sirpes bagi ibu surgawi. Ibu surgawi, tolong bantu saya menyadari kasih agungmu yang menganggap anak dungu ini sebagai segalanya. Ibu surgawi beradalah di dalam hatiku. Dan biarlah kerajaan Tuhan datang di dalam hatiku. Kami jiwa-jiwa yang malang karena harus hidup sebagai pasien Sirpes rohani di neraka. Tetapi ibu surgawi telah menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit dengan obat yang sangat berkhasiat, yaitu kasih-Mu, dan melepaskan kami dari kesakitan kekal neraka, dan memberkati kami untuk hidup di kerajaan surga yang dipenuhi kebahagiaan dan sukacita. Saya sungguh-sungguh berterima kasih kepadamu. Bapa surgawi dan ibu surgawi, saya mengucapkan syukur atas keselamatan yang Engkau berikan. Saya mencintaimu selamanya. Ada alasan saya membacakan Harum Sion ini kepada Anda sekalian. Rasa sakit terparah yang dirasakan manusia adalah sakit saat dibakar oleh api. Dibakar dengan api disebutkan sebagai kesakitan yang paling parah. Kalau ada nilai rasa sakit dari 1 hingga 10, itu disebutkan yang menduduki puncaknya adalah kesakitan yang disebabkan oleh terbakar api. Menurut saya, itulah sebabnya di dalam Alkitab tertulis, mereka disiksa sampai selama-lamanya di dalam lautan api. Jadi hari ini, saya dan saudara-saudari, di lingkungan di mana kita mati untuk selama-lamanya dan menderita selama-lamanya, tetapi untuk menganugerahkan pengampunan dosa kepada kita. Tuhan telah disalibkan dan mengorbankan tubuhnya yang kudus. Ketika kita memikirkan Tuhan telah melakukan ini, kita tidak boleh menghina karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Penderitaan dari penyakit yang seperti itu dari beberapa orang yang mungkin sudah disiarkan di televisi. Mereka berkata bahwa mereka menderita rasa sakit parah sampai mereka ingin memotong lengan dan kaki mereka. Mereka selalu menderita rasa sakit sampai tidak tidur, maka mereka menderita depresi juga. Sekalipun rasa sakit dari penyakit itu menyakiti tubuhnya, tapi tidak ada cara untuk terbebas dari itu. Kita hidup di bumi ini hanya sebentar. Kita akan meninggalkan dunia ini pada suatu hari. Pasti akan tiba waktunya untuk berhenti.
Tetapi bagaimana kesakitan di neraka? Kesakitan di sana sangat parah, tidak bisa dibandingkan dengan kesakitan sirpes, dan itu untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, bagaimana kita bisa berkata keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu kecil, dan bagaimana kita bisa merendahkan keselamatan ini? Karena ada neraka, tempat kesakitan untuk selamanya di dunia rohani. Tuhan telah datang ke bumi ini sebagai manusia dan memberitakan firman kebenaran untuk kita tidak jatuh ke dalam neraka itu dan untuk menyelamatkan satu jiwa lagi, walaupun dia menderita penghinaan dan pencemoohan dari makhluk-makhluk yang telah diciptakan, bukan? Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kemanakah mereka akan masuk jika tidak masuk ke surga? Hanya ke neraka. Tuhan telah berkata bahwa semua manusia akan menghadapi penghakiman sesudah kematian. Penghakiman itu menjadi persimpangan jalan ke surga, ataukah jalan ke neraka. Memperhatikan kehendak Tuhan setiap hari, berusaha hidup menurut kehendaknya. Karena itulah jalan ke kerajaan surga. Kita harus hidup dengan begitu, bukan? Namun, orang yang belum pernah menderita rasa sakit itu tidak bisa mengerti walaupun terus mendengarnya. Seorang pasien dari siaran televisi tersebut berkata bahwa tak seorang pun mengerti kesakitannya selain dari dia sendiri. Bahkan orang tuanya dan saudara-saudarinya tidak tahu seberapa sakitnya dirinya. Memang mereka tahu dia sakit, tetapi karena mereka tidak merasakan betapa sakitnya yang dia alami, jadi sekalipun itu menyakitkan, jika mendengar sekali atau dua kali dan terus mendengarkannya, tidak punya pilihan lain tetapi menghadapi situasi di mana tidak ingin mendengarnya kemudian. Namun, Tuhan telah datang ke bumi ini sebagai manusia untuk menunjukkan kepada kita jalan ke kerajaan surga, bukan? Dia sudah berfirman, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22 kita baca, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdoa demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus berada di kerajaan surga. Tetapi jika tidak diizinkan untuk memasuki kerajaan surga, kemanakah mereka akan pergi? Jika kita memikirkan kesakitan dan siksaan yang harus kita derita di neraka untuk selama-lamanya, janganlah kita melakukan kebodohan yang menilai nilai kerajaan surga terlalu kecil, ataupun mengabaikan karunia dibebaskan dari neraka. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu kita telah bertekad hanya untuk menyelamatkan anak-anak mereka dari tempat penderitaan itu, dan sudah meninggalkan kemuliaan dan tahta di surga. Hidup manusia pendek dan sebentar. Tuhan sudah berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Masa hidup kita ini juga sangat cepat berlalu. Ketika kita sadar, 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun sudah berlalu. Karena itu, Yesus telah berkata di Matius pasal 7, lakukanlah kehendak Bapa dan datanglah ke surga. Dan juga dia berkata, barang siapa melakukan kejahatan, ia tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi, kita harus hidup mematuhi kebenaran perjanjian baru yang telah diberikan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dan harus maju ke kerajaan surga. Mari kita selidiki sebuah perumpamaan yang diberitahukan oleh Yesus tentang neraka dan kerajaan surga. Lukas pasal 16 ayat 19 kita baca.
Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru ke katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tadi saya membacakan Harum Sion. Seperti Harum Sion itu, rasa sakit terparah yang dirasakan manusia adalah sakit saat dibakar dengan api. Melalui perumpamaan tentang orang kaya yang pergi ke neraka, Yesus menjelaskan rasa sakit di neraka merupakan jenis rasa sakit terparah yang tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit apapun di bumi ini. Mari kita lanjutkan ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Orang kaya itu dilemparkan ke dalam neraka sesudah mati. Selama dia hidup, dia sering mendengar tentang surga dan neraka, tetapi dia mengabaikannya dengan berpikir, "Mana ada dunia seperti itu?" Namun sesudah dia masuk ke dalam neraka, dia meminta menyejukkan lidahnya dengan setitik air yang dicelupkan ke ujung jarinya. Bukankah itu berarti kita tidak bisa menemukan sedikit pun kelegaan di neraka? Saudara-saudari, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari tempat itu. Karena ada rasa sakit separah itu, Tuhan datang ke bumi ini dan selalu berkata kepada kita, "Percayalah kepada Tuhan, percayalah bukan?" Ayat 29 kita baca, "Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Menurut pikirannya, jika seorang yang datang dari antara orang mati berkata, "Sesungguhnya ada neraka dan surga, jadi jangan pergi ke neraka tempat siksaan itu. Itulah pesan kakakmu." Tetapi apa yang mereka lakukan walaupun ini terjadi? Tuhan berkata bahwa mereka tidak akan mendengarkannya. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudari, Yesus telah datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menyadarkan kita keberadaan neraka, tempat siksaan, dan keberadaan kerajaan surga, di mana kita bisa dihibur di dalam pelukan Tuhan. Ketika masa hidup kita yang diberikan oleh Tuhan itu berakhir di bumi ini, kita semua akan dituntut oleh Tuhan. Pada hari itu, kita akan diadili. Apakah kita akan ke neraka atau ke surga untuk selama-lamanya? Bukankah kita semua harus masuk ke dalam kerajaan surga? Untuk kita masuk ke dalam surga, kita beribadah kepada Tuhan, berdoa, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, dan berusaha untuk memberitakan kabar baik Tuhan kepada manusia seperti yang diperintahkannya kepada kita, bukan? Sesungguhnya masa hidup kita di bumi ini sebentar. Saya mengucap syukur dan menaikkan kemuliaan kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang sudah mengasihi kita dan memimpin kita ke keselamatan dan kerajaan surga dalam masa hidup kita yang sangat cepat berlalu. Mari kita baca Wahyu pasal 20 ayat 10. "Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu.
Dan mereka disiksa siang malam. Dan sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Semua nabi-nabi palsu dan semua pengikutnya akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Mari kita baca ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, apa yang terjadi? Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bukankah kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena membaptis kita dan menuliskan nama kita di dalam kitab kehidupan? Orang-orang di dunia ini tidak tahu itu. Maka mereka tidak mau mendengarkan kebenaran dan tidak mau dibaptis walaupun kita memberitakannya. Mana ada dunia rohani seperti katanya itu? Saudara-saudari, apakah pasien-pasien yang menderita kesakitan dari penyakit yang disebut CRPS berkata, apakah itu akan terjadi padaku? Tak seorang pun memikirkannya. Tetapi penyakit itu tiba-tiba mengancam mereka di usia 20-an. Tiba-tiba mengancam 30-an. Atau tiba-tiba mengancam 40-an. Sesudah mereka jatuh sakit, barulah mereka merasa mereka telah berbahagia waktu mereka masih sehat. Tidak ada cara untuk menghilangkan rasa sakit itu di atas bumi ini. Ayat 12 kita baca. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut apa? Menurut perbuatan mereka. Perbuatan kita, usaha kita, dan iman kita yang kita pegang selama kita hidup di bumi ini untuk memperoleh pengampunan dosa. Apa yang akan terjadi dengan semua hal itu di dalam kitab kehidupan? Itu semua ditulis di dalam kitab itu. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, dan maut di dalam kerajaan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Berulang kali ditulis menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kira-kira puluhan ribu orang menderita CRPS, sindrom nyeri, di Korea Selatan. Ketika saya mendengar cerita mereka, bagaimana orang bisa hidup dengan rasa sakit itu? Itulah sebabnya Tuhan berjanji untuk datang ke bumi ini sekali lagi, untuk menyelamatkan kita dari rasa sakit neraka. Mari kita baca Ibrani pasal 9. Kemanakah kita akan pergi pada akhirnya jika kita tidak menerima pengampunan dosa? Ke neraka yang kekal. Untuk menghapuskan dosa kita, Tuhan telah datang ke bumi ini sebagai manusia dan memberikan kepada kita Paskah perjanjian baru yang berkuasa. Minumlah sebab cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perjanjian baru ini ditumpahkan bagi kamu. Pasal 9 ayat 27 kita baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ketika dia datang untuk pertama kalinya, orang Israel yang diciptakan olehnya memperlakukan dia seperti apa? Mereka selalu menghinanya dan menentang ajaran-ajarannya setiap kali mereka bertemu dia. Lagi pula mereka mencap dia sebagai seorang yang lebih jahat daripada seorang perampok. Membuat dia memakai mahkota duri, mencambuk, meludahi, menampar, dan akhirnya mereka menyalibkannya. Mereka sudah melakukan kejahatan itu tanpa mengetahui kesakitan yang akan mereka derita. Sekarang tidak ada lagi kesempatan sesudah zaman ini. Penebusan bagi kita akan berakhir pada zaman Roh Kudus ini.
Kita harus mengingat kasih karunia yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita, dan selalu bersyukur atas kedatangannya sekali lagi ke bumi, tempat kesakitan baginya. Menuruti perjanjian baru yang telah diberikan kepada kita, dan mengasihi keluarga iman kita, dan mewujudkan persatuan dengan saudara-saudari iman di Sion. Kita harus menjadi orang yang semuanya dapat pulang kembali ke kerajaan surga. Saya meminta Anda semua menuntun umat manusia ke dunia yang penuh kasih dan sukacita, agar semua orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga di persimpangan jalan ke surga dan ke neraka sesudah penghakiman terakhir Tuhan. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.